sehingga bisa dijadikan pembelajaran sebagai pengalaman seseorang dalam prosesnya. Setelah itu ada ciri-ciri dari teori humanistik sendiri. Yang pertama adalah menekankan pada proses aktualisasi diri masing-masing individu. Yang kedua ada proses merupakan hal penting yang menjadi fokus utama belajar. Yang ketiga melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Yang keempat mengedepankan pengetahuan atau pemahaman individu. Yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri. Dan yang terakhir, tidak ada yang lebih berhak mengatur proses pembelajaran setiap individu selain dirinya sendiri. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa teori humanistik itu lebih ke suatu pembelajaran yang mana diri sendiri atau diri setiap murid itu harus berperan penting, dan guru di sini hanya sebagai fasilitator, atau guru juga tidak berhak terlalu memaksa murid untuk mengikuti jalurnya pembelajaran dengan cara guru sendiri. Lalu ada tujuan teori humanistik, yaitu teori ini merupakan aliran dalam dunia psikologi yang muncul pada tahun 1950-an. Dengan mengacu pada psikologi seseorang, humanistik memandang manusia sebagai manusia, makhluk hidup yang memiliki fitrah tertentu pada masing-masing individunya. Karena itu, teori humanistik memiliki tujuan untuk memanusiakan manusia, sehingga seseorang bisa mengenali dirinya sendiri dengan potensi yang ada dalam dirinya, dan diharapkan untuk bisa mengembangkannya. Sering kali terdengar bahwa teori humanistik itu identik dengan teori yang memanusiakan manusia. Artinya, setiap manusia itu berhak mengemukakan keinginan sendiri, tetapi seseorang juga harus bisa menerima dan diterima ketika diberi nasihat atau solusi begitu. Selanjutnya ada manfaat dari teori humanistik, yaitu mampu mengubah sikap dan perilaku menjadi lebih baik, membiasakan diri untuk bersikap demokratis, partisipatif, dan humanis. Terus ada menjadikan diri sebagai manusia yang dapat menghargai perbedaan dan kebebasan menyatakan ide atau gagasan maupun pendapat. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan keinginan diri untuk belajar. Ya, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan, akan dijelaskan oleh Afina Muhammad Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari teori humanistik. Ini mana ininya? Layarnya? Ya, ada. Oke, udah. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, bahwa humanistik itu berasal dari kata human, manusia, sehingga tujuannya tiada lain adalah memanusiakan manusia, membebaskan, dan open mind, dan demokratis. Itu prinsip-prinsip dari humanistik. Akan tapi tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari teori humanistik ini salah satunya adalah membantu membentuk kepribadian atau sikap hati nurani yang lebih baik, kemudian minat belajarnya lebih besar, nanti akan meningkatkan minat anak didik karena mereka tidak dipaksa dengan teori ini. Mereka bebas memilih minat sesuai dengan minat mereka. Kemudian mampu mengubah sikap dan pola pikir. Jadi memang belajar itu ada manfaatnya kalau pakai teori humanistik ini. Belajar itu ada manfaatnya karena akan merubah sikap dan pola pikir, bukan hanya pure materi, transfer materi semata. Itu kelebihannya. Kemudian yang terakhir
kelebihannya adalah dapat mencapai aktualisasi diri dengan baik. Artinya aktualisasi itu dapat beradaptasi atau menyesuaikan dengan kebutuhan diri maupun lingkungan itu. Sedangkan kekurangannya adalah teori ini gagal dan tidak sungguh dalam motivasi dari setiap individu. Teori ini akan gagal. Artinya karena teori humanistik ini lebih kesadaran, sehingga kalau tidak sadar ya akan gagal. Tidak adanya paksaan sehingga justru nanti akan gagal, tidak ada yang memaksa gitu. Yang kedua, dapat memunculkan sifat individualisme. Sifat individualisme itu ya sikap mementing aku, kamu. Artinya ya aku mengurus diriku, kamu yang mengurus dirimu. Terbatasnya peran pendidik karena hanya berperan sebagai fasilitator. Jadi dalam humanistik ini pendidik itu hanya fasilitator semata. Dia bukan yang bukan yang selalu transfer materi, selalu membimbing dalam setiap waktu, dalam setiap pelajaran, kan tapi dia hanya mengarahkan gitu. Selebihnya anak dituntut untuk aktif. Selanjutnya tidak cocok dijadikan metode pembelajaran yang praktis. Jadi karena memang sifatnya itu kebebasan dan kesadaran, maka tidak ada metode yang praktis, yang konseptual, yang atau istilahnya yang saklek gitu. Artinya free, sesuai dengan individu masing-masing. Next page. Halaman selanjutnya. Langkah pembelajaran. Langkahnya dalam humanistik adalah pendidik harus menentukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Kemudian pendidik merumuskan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Kemudian pendidik harus mengidentifikasi kemampuan murid. Nah, ini yang paling penting dalam humanistik itu pendidik harus tahu kemampuan murid. Artinya tidak semua anak itu kemampuannya, minatnya itu sama. Sehingga dalam teori ini mereka diarahkan untuk sesuai minat mereka, atau kita dituntut untuk seorang pendidik dituntut untuk bagaimana anak yang berbeda-beda minatnya, kemampuannya itu bisa menguasai materi yang sama. Dan juga nanti materi ini akan bermanfaat pada pribadi mereka. Kemudian pendidik membuat rancangan fasilitas belajar. Pendidik memberikan bimbingan agar peserta didik dapat belajar secara aktif. Jadi mereka dalam teori ini disuruh atau diarahkan untuk aktif. Jadi bukan hanya guru terus yang ngomong, akan tapi bagaimana mereka aktif dalam pembelajaran, akan dengan inovasi-inovasi mereka sendiri. Bukan melulu melalui arahan dari guru, tapi mereka diarahkan untuk selalu memberikan inovasi dan kreasi. Yang terakhir, pendidik melakukan evaluasi kegiatan pelajaran. Tentu yang paling penting adalah harus adanya evaluasi dari setiap pembelajaran, bagaimana hasilnya yang telah diperoleh selama ini. Next page. Pengaplikasian atau prakteknya itu bagaimana dari teori ini? Yaitu memperhatikan dan memberikan motivasi belajar pada peserta didik. Ya, ini yang paling penting dalam teori humanistik itu ya motivasi, bagaimana anak ini semangat untuk belajar. Terus setiap hari dikasih motivasi. Kemudian memberikan penjelasan kembali apabila ada peserta yang belum paham. Jadi ada feedback, artinya ada dialektika atau adanya imbal balik, tidak hanya guru semata tapi ada pertanyaan dari murid sebagai bentuk feedback gitu. Kemudian mampu memahami karakter dari setiap pendidiknya, ini yang paling penting, itu memahami karakternya. Tidak bisa semua anak dipaksa untuk menguasai materi yang kita ajarkan karena terkadang kemampuan mereka berbeda, minat mereka berbeda. Ada yang memang minatnya besar sehingga ini kita arahkan untuk
mengoptimalkan kemampuannya. Kemudian menyediakan fasilitas dan sumber belajar baik melalui buku, media visual atau audio. Itu fasilitas belajar disediakan baik buku fisik maupun yang dari media untuk media visual. Kemudian tetap menjalin komunikasi yang baik, kemudian memacu keaktifan tiap peserta didik, memastikan suasana belajar tetap kondusif. Next page. Tentang teori humanitis, ini ada beberapa tokohnya. Bagaimana sih teori belajar humanis menurut pakarnya masing-masing? Yang pertama itu Arthur Combs. Teori ini mengatakan bahwasanya tugas pendidik ya hanya fasilitator saja, tidak mengatur atau maksa materi. Jadi tidak mengatur materi yang tidak relevan dengan murid, saling memahami antara pendidik dan murid, menyuruh atau mengarahkan murid. Fasilitator itu ya hanya sebagai pemandu gitu. Kita seorang pendidik tidak boleh memaksakan materi karena tapi mengetahui mana materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang relevan untuk si anak ini. Kemudian yang kedua, menurut Bloom dan Kratzwald, dia mengatakan bahwasanya yang paling penting adalah fokus pada hal yang pasti dapat dikuasai oleh murid. Sekiranya yang bermanfaat, yang dia mampu ya kita ajarkan. Sekiranya kok tidak relevan, mereka tidak bisa nangkap ya, jangan diajarkan. Kemudian nomor 3, teori dari Carl Rogers. Jadi tokoh-tokoh ini ya tokoh-tokoh psikolog juga, tokoh psikologi humanistik dari Amerika Serikat. Carl Rogers, dia mengatakan bahwasanya sisi intelektualitas, emosional, jadi tidak hanya sekedar intelektualitas semata, tapi juga emosional, melibatkan emosional atau yang tadi dibahas itu afektif, kognitif dan juga afektifnya. Afektif itu ya perasaan, sikap, tata krama itu juga, atau juga kognitif, intelektual. Kognitif yang mencakup intelektual, bagaimana dia berpikir, mengolah informasi, kemudian bagaimana memberikan keputusan yang tepat. Kemudian yang terakhir adalah teori dari Abraham Maslow. Dia mengatakan bahwa setiap individu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hierarkis. Kebutuhan itu ada banyak ya, salah satunya itu ya kebutuhan hierarkis, kebutuhan pokok seperti makan, minum, atau untuk bahagia, kesehatan, dan juga kenyamanan itu disebut kebutuhan hierarkis. Dorongan untuk menuju ke arah yang lebih baik, sehingga diperlukan dalam hal ini. Intinya teori dari Maslow ini belajar itu ya sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan atau kebutuhan hidup gitu, tujuan dari belajar. Next page. Jadi yang rangkumannya, ringkasnya itu begini. Teori belajar humanistik itu adalah pendekatan psikolog. Jadi psikolog atau melakukan pendekatan kejiwaan ya. Psikologi itu kejiwaan yang menekankan pada aspek subjektif. Aspek subjektif, jadi lebih ke subjeknya, pelakunya, bukan ke objeknya. Kemudian pribadi dan juga emosional dari individu dalam proses belajar, melibatkan emosi juga. Jadi murid ini sebagai subjek, tidak sebagai objek. Teori ini menekankan keunikan individu dan faktor-faktor internal yang mempengaruhi motivasi, pengalaman, dan kebutuhan individu. Jadi faktornya itu ya
yang paling penting itu ya faktor internal itu sendiri, yaitu motivasi dari anak, kemudian pengalaman, kemudian kebutuhan individu dalam belajar. Karena tujuan belajar dari teori humanis ini adalah ya belajar ya sesuai kebutuhan. Kalau tidak penting ya tidak usah dipelajari kan. Demikian, next masih ada beberapa rekomendasi dari situs. Sekian dari rekomendasi sekian dari presentasi saya bersama saudari Lydia Zani. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Ya, sekarang saya persilahkan untuk para audiens atau teman-teman untuk mengajukan pertanyaan kepada pemateri terkait dengan materi yang sudah dibahas, yaitu tentang teori belajar humanistik. Entah itu bagaimana penerapannya ataupun itu aplikasinya dan penerapannya, mau itu bertanya tentang bagaimana konsep-konsep humanistik itu sendiri berdasarkan tadi para ahli dan lain sebagainya. Monggo silahkan, saya persilahkan untuk audiens untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada ya,
Sudah bisa dilanjutkan ya? Mungkin pertanyaannya Pak Latifah Sulfaldia tadi bisa ditulis di kolom komentar Bang. Oke, baik. Sebentar. Oke, baik, izin menjawab dari pertanyaan Mbak Sarah. Izin bertanya mengenai teori humanis yang sudah disampaikan oleh pemateri. Bagaimana tanggapan pemateri dalam aplikasi teori humanistik pada sistem pendidikan di Indonesia, di mana kami memiliki target yang harus dicapai dengan banyaknya mata pelajaran wajib yang harus dicapai dan dikuasai. Lalu, dengan kapasitas murid yang terbilang banyak, apakah memungkinkan dengan teori ini jika diterapkan di pelajaran bahasa Arab? Saya izin menjawab dan mengemukakan pendapat berdasarkan pengetahuan saya. Kalau menurut saya, teori belajar humanistik ini tidak disarankan untuk diterapkan. Terlebih ini kategorinya siswanya ini terlalu banyak, karena di mana teori humanistik ini kita
sebagai guru diharuskan untuk mengerti dengan kondisi siswa kita. Dan teori humanistik sendiri di sini kan merupakan kebebasan atau cara belajar yang tidak memaksa murid untuk bukan melakukan ya, untuk lebih menuruti cara belajarnya. Nah, pada intinya kita bisa menerapkan teori belajar yang lain. Teori belajar humanistik ini tidak terlalu disarankan, tetapi guru sebagai fasilitator atau guru sebagai pengajar itu tetap harus memahami learning style atau style murid masing-masing, karena dari setiap murid itu memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Seperti murid A belajar dengan cara mendengarkan, murid B belajar dengan cara kinerja atau kinestetik kalau di matematik, dan satunya itu dengan cara dan yang satunya itu dengan cara visual atau dengan cara melihat. Jadi di sini guru itu juga harus memperhatikan behavior siswa atau kebiasaan siswa masing-masing. Seperti itu. Mungkin dari yang lain ada yang menambahkan, atau Akhi Muhammad Soleh bisa menambahkan. Permisi, ingin menambah, apakah boleh ya? Iya, silakan, tidak apa-apa kalau ada yang mau menambahkan. Sebenarnya ingin aja sih memastikan, berarti begitu menurut pemateri teori humanistik ini sebaiknya tidak kita terapkan di dalam pembelajaran di kelas begitu. Tapi ketika saya dengarkan tadi dalam penjelasannya itu, teori humanistik ini kan tidak begitu jauh dengan teori konstruktivisme yang kemarin sempat kita dijelaskan juga oleh pemateri lain. Nah, kemarin terdapat jawaban bahwa teori konstruktivisme ini bisa dilaksanakan dari pembelajaran anak usia dini sampai kuliah, itu bisa kita masukkan teori ini dalam penerapannya dalam pembelajaran. Kalau begitu kan berarti ada ketidaksamaan ya, bagaimana ya, maksudnya berarti ada yang benar itu aslinya kita bisa melaksanakan atau tidak. Karena kalau tidak bisa kita laksanakan kan berarti murid itu tidak bisa kita anggap sebagai subjek, sedangkan sebagai mahasiswa ini kan kita juga sudah dilatih untuk memiliki pendapat sendiri. Berarti kan itu sudah termasuk dalam teori humanistik juga. Itu gimana berarti? Mungkin bisa dengan cara begini Mbak, kan penerapan teori humanistik ini kan konsepnya kan memanusiakan manusia, atau dengan kata lain tuh kayak lebih
mendengarlah pendapat orang lain, dan guru sebagai fasilitator yang mana di sini murid itu sebagai peran utama di dalam kelas. Nah, mungkin ketika kita ingin menerapkan teori humanistik ini, guru bisa menjadi fasilitator terlebih dahulu. Jadi kan murid itu mengemukakan pendapat, atau biarkan murid itu belajar atau menerima pelajaran dengan caranya terlebih dahulu. Jadi contohnya, misal kita sebagai guru pertama menjelaskan tentang misalkan cerita dongeng gitu kan ya. Nah, lalu kita bagi ke beberapa kelompok, misalkan dibagi 5 kelompok setiap zona. Lalu nanti di dalam kelompok itu mungkin mereka tuh bisa memahami lagi isi cerita tersebut, mungkin dari struktur bahasanya apa, terus kayak lalu mungkin setelah selesai mereka menganalisis dalam kelompok tersebut bersama teman-temannya, mereka bisa mempresentasikan. Nah, disinilah letak guru sebagai fasilitator, dan disinilah murid itu berperan untuk berperan sebagai peran utama di dalam kelas gitu, yang mana dia bisa mengemukakan pendapatnya dan juga bisa menerapkan cara belajarnya sendiri-sendiri seperti itu. Mungkin bisa menambahkan atau bisa dibantah pendapatnya. Maaf, saya izin untuk mengambil alih ya. Jadi ini saya urutkan dari bawah karena saya tadi sudah membaca beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kemudian yang perlu kita pahami terlebih dahulu dari pertanyaan sebelum menerapkan teori humanistik itu diperlukan analisis terlebih dahulu apa tidak terhadap siswanya, dari standar keterampilan, dari kemudian ada juga pertanyaan dari Latifatul Kolbi tentang bagaimana cara menghidupkan anak yang pasif karena mungkin lingkungan di rumahnya dan sebagainya, itu kemudian juga belajarnya anak misalkan seperti itu. Ataupun pertanyaannya Mbak Yuni tentang apakah itu bisa diterapkan kepada anak les-lesan tentang teori belajar. Itu akan saya rangkum dulu. Jadi seperti ini, prinsip-prinsip pendidik yang memanfaatkan teori belajar humanistik. Yang pertama itu siswanya itu harus dapat memilih apa yang mereka ingin pelajari, karena di sini humanistik percaya bahwa siswa itu akan termotivasi untuk kebutuhan yang diinginkan. Nah, ini yang pertama dulu. Yang asal mulanya itu prinsip-prinsipnya dari situ. Jadi kita memberi kebebasan siswa untuk belajar berdasarkan apa yang dia butuhkan. Bagaimana dengan tujuan pendidikan itu harus mendorong keinginan siswa itu untuk belajar, itu kemudian dapat terlaksana, siswa tersebut dapat termotivasi karena keinginannya ya memang sudah itu, saya ingin belajar ini, saya terjadi situasinya motivasi untuk siswa tersebut belajar. Kemudian yang ketiga, pendidik humanistik itu percaya bahwa nilai yang diperoleh itu tidak relevan. Jadi tetapi bagaimana siswa tersebut dari pengalaman ketika pembelajaran itu dapat dimanfaatkan atau berlaku bisa mencapai ataupun apa yang sebagai dibutuhkan siswa tersebut. Kemudian pendidik humanistik itu menekankan pentingnya siswa itu terhindar dari tekanan lingkungan yang mereka akan merasa nyaman dari. Nah, dalam hal ini Abraham Maslow sebagai bapak psikologi humanistik ya, dari aliran humanistik itu biasanya yang terkenal adalah teorinya Abraham Maslow. Di sini memang ada hierarkinya. Kalau tadi sudah dikatakan hierarki pembelajaran humanistik apa? Bagaimana manusia ataupun siswa individu tersebut merasa dimanusiakan. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologisnya terlebih dahulu.
itu terpenuhi. Karena apa? Ketika hierarki yang pokok-pokok dasaran ini ketika tidak terpenuhi, maka kita akan melakukan pembelajarannya juga akan terhalang, fokusnya hilang. Yang pertama fisiologisnya. Ketika anak di situ pagi-pagi telat bangun dan lain sebagainya, kemudian terlalu capek bermain atau terlalu capek malamnya, terlalu banyak jam belajarnya, sehingga di situ sudah bosan, capek dan lain sebagainya. Ketika sekolah di situ kurang fokus dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kebutuhan fisiologisnya, psychological needs-nya. Jadi di situ dia membutuhkan hal tersebut tidak terpenuhi karena merasa sudah capek, karena merasa sudah bosan sehingga tidak bisa menerima pelajaran. Oh, di sekolah sudah belajar tentang banyak hal, tentang mata pelajarannya banyak, di rumah masih dileskan lagi dan lain sebagainya. Nah, ini terkadang siswa tersebut kebutuhan fisiologinya ini tidak terpenuhi karena ada siswa yang mungkin memang senang belajar dan lain sebagainya. Nah, bagi siswa yang kurang suka belajar, nah berarti kan manajemen waktunya juga harus kita atur. Kemudian rasa aman ketika belajar, rasa kasih sayang, kemudian ada juga penghargaan. Nah, apakah hal-hal tersebut sudah didapatkan oleh siswa ketika belajar? Kemudian sehingga ketika dari kebutuhan fisiologisnya tadi sudah terpenuhi, kebutuhan rasa aman, rasa tenang ketika di kelas, oh pencahayaannya cukup, kemudian oh tempat duduknya nyaman, mejanya tidak terlalu tinggi, sehingga ketika siswa membaca bukunya ada di meja itu terbaca dengan enak, maksudnya tidak merasa tidak nyaman. Akhirnya dalam pembelajaran itu nyaman dan lain sebagainya, sehingga di situ untuk mengaktualisasikan diri siswa itu bisa. Nah, dari sini kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan Mbak Sarah, yang apakah teori ini tuh dapat dengan sistem pendidikan di Indonesia yang sekarang ya memang ya kan banyak sekali mata pelajaran wajibnya, kemudian belum tentu karena tadi di sini siswa dapat memilih. Berarti kalau di situ minat siswa terhadap pembelajaran tersebut itu kurang, maka yang terjadi apa? Siswa tersebut tidak termotivasi untuk melakukan pembelajaran. Nah, di sini saya ambil contoh dari aliran humanistik, yaitu pencetusnya adalah Carl Ransom Rogers. Nah, di sini Carl itu mencontohkan seperti ini, bahwa siswa seperti ini. Misal kita menginginkan masuk ke jurusan arsitek karena kita menganggap di situ saya bisa menggambar dan lain sebagainya, saya senang, saya gemar menggambar dan lain sebagainya. Kemudian saya ingin membuat rumah impian saya dan lain sebagainya. Nah, ini karena ada motivasi, ada keinginan. Yang saya butuhkan apa? Ketika saya pandai menggambar, saya ingin mendesain rumah saya sendiri dan lain sebagainya. Maka yang saya butuhkan adalah saya kuliah ataupun sekolah di yang mengajar tentang arsitektur. Tetapi kemudian di sini ternyata ketika lulus dan lain sebagainya, dia tidak menjadi arsitek, tapi kemudian malah menjadi misal penjaga apoteker dan lain sebagainya, menjadi apoteker. Nah, mengapa kok hal demikian bisa terjadi? Seperti halnya di Indonesia, mata pelajaran yang diajarkan itu banyak sekali. Namun apakah nanti semuanya akan berguna bagi kita? Apakah minat belajarnya kita itu di situ dan lain sebagainya? Mungkin tentu saja tidak. Karena bisa saja, oh misalkan di rumah ternyata orang tuanya itu ada yang apoteker, di rumah orang tuanya ada yang pedagang dan lain sebagainya. Nah, meskipun kita tidak mengambil konsen pada materi-materi atau hal pembelajaran tersebut, tapi karena kita mempunyai pengalaman tersebut di rumah, kita akhirnya mahir juga di sini. Kita bisa mahir juga di, meskipun kita tidak senang belajar matematika dan lain sebagainya, tetapi karena di rumah itu mengalami hal tersebut, maka kita mahir dalam hal tersebut. Nah, sama halnya dengan di Indonesia. Dengan banyaknya ataupun banyaknya materi pelajaran yang diberikan atau materi pelajaran wajib yang diberikan diajarkan. Nah, kemudian apakah kita bisa mengerucutkan? Nah, yang dimaksudkan penerapan humanistik di sini adalah kalau kita di Indonesia ya, karena kita paham ya, matematika diajarkan, bahasa Indonesia diajarkan,
kemudian bahasa Inggris diajarkan, semua diajarkan, padahal keinginan anak yaitu belajar tentang hal lain. Nah, dari sini maksudnya humanistik berarti di sini ada kesadaran dari siswanya. Saya menginginkan hal ini, maka apa yang saya harus lakukan untuk mencapai tujuan saya, maka saya harus belajar ini dan lain sebagainya. Nah, dari sini maka siswa akan memiliki ketertarikan dalam hal pembelajarannya. Jadi tidak tentu apa yang kita pelajari semuanya kita ambil itu tidak, tetapi pasti mempunyai kecenderungan bahwa saya minat belajarnya di sini, yaitu untuk mengejar impian saya atau tujuan pembelajaran saya nanti hasilnya di sini. Nah, tugasnya guru memang mungkin untuk pembelajaran di Indonesia, kurikulum di Indonesia sendiri, karena dengan banyaknya materi pelajaran, mungkin kita tidak bisa mengerucutkan apakah nanti ini akan berguna ataupun menjurus kepada siswanya, kebutuhan siswanya, memang tidak. Tetapi hal dasar seperti pembelajaran matematika, bahasa Inggris, kebahasaan, bahasa Arab dan lain sebagainya, ini mungkin akan mendukung hal kecil yang mungkin nanti akan dibutuhkan siswanya itu tersebut. Memang kalau sekarang mungkin belum kita sadari apakah itu bermanfaat atau tidak. Tetapi ketika kita nanti sudah terjun, lebih mengerucut lagi terhadap apa minat kita, apa tujuan hidup kita dan lain sebagainya, mungkin kita bisa mengambilnya. Tapi angka baiknya, misal memang kalau yang dalam humanistik ini, kalau di Indonesia sangat susah untuk diterapkan, karena untuk mengukur minat siswa di kelas pun akan berbeda-beda. Misal kita menerapkannya di les-lesan bisa saja, mau gaya belajar seperti apa, pengennya mau apa dan sebagainya, itu bisa dikendalikan karena siswanya mungkin sedikit. Nah, tetapi ketika kita mengaktualisasikannya kepada siswanya kita itu kapasitasnya banyak dengan minat belajar yang berbeda-beda, maka apa yang kita lakukan? Kalau kita guru kelas, misal kita guru kelas seperti guru TK, kemudian guru MI, itu kan modelnya guru kelas. Semua mata pelajaran beliau yang megang. Semua mata pelajaran disampaikan kepada siswanya. Maka mungkin untuk penerapan humanistik itu sendiri, pembelajaran humanistik ini kalau dalam pembelajarannya mungkin susah kita terapkan dalam pemilihan minat belajar. Namun di sini kita bisa menerapkan prinsip-prinsip humanistiknya. Bagaimana ketika siswa memiliki ide, kemudian kita bisa menerima. Idenya apa? Maunya seperti apa? Dari setiap siswa itu menyampaikan idenya, kemudian kita menerima, itu sama saja kita sudah memanusiakan manusia, bahwa kita memberi kesempatan untuk siswa tersebut itu bisa mengungkapkan perasaannya. Di situ siswa akhirnya memahami bahwa artinya saya disuruh belajar ini tuh seperti ini. Menurut pandangan saya belajar ini kebutuhan ataupun manfaatnya kepada saya itu dapat disadari. Ini adalah penerapan prinsip-prinsipnya. Kalau untuk pengerucutan tentang minat belajar mungkin tidak bisa, tetapi kita di sini bisa dengan memanfaatkan teori belajar humanistik ini bahwa membentuk kesadaran siswa untuk ternyata ada manfaatnya. Ada manfaat-manfaat ketika saya belajar ini. Besoknya saya belajar materi yang berbeda dengan mata pelajaran yang berbeda. Ternyata ini ada manfaatnya lagi. Nah, ini siswa bisa menyadarinya dari situ. Nah, kemudian kalau kita sudah menjurus misalnya, menjurus ke jurusan. Kita di sini adalah guru mata pelajaran, bukan guru kelas lagi. Nah, ini lebih mudah lagi untuk menerapkan teori belajar humanistik. Karena tentu di sini siswa tersebut sudah tahu. Misal ngambil jurusan IPA, berarti sudah ada ketertarikan kepada IPA. Mengambil jurusan misalkan SMK tentang TIK dan lain sebagainya, tentang teknologi. Nah, berarti siswa di sini sudah bisa memilih ketertarikannya atau minat belajarnya kepada apa. Ya, misalkan otomotif ya otomotif, misalkan kepada teknologi atau IT ya terhadap IT. Maka di sini kita bisa mengerucutkan lagi materi apa yang kita sampaikan yang harus diperoleh, yaitu untuk mendukung siswa itu mencapai tujuan pembelajarannya itu tercapai. Gitu. Kalau misal kita di sini menerapkannya pada usia dini atau usia dasar, maka yang kita ambil adalah prinsip-prinsipnya humanistik. Bahwa di situ kita memberikan
rasa aman, rasa nyaman ketika pembelajaran itu berlangsung, kemudian di situ siswa bebas untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang menurut dia itu baik dan berhasil itu seperti apa, dan apakah itu bisa diterapkan. Nah, inilah guru sebagai fasilitator, karena mungkin keyakinan siswa, saya belajar dengan seperti ini yang saya inginkan, itu dianggap bisa efektif. Tetapi kemudian, bagi pandangan gurunya kan itu belum tentu efektif, karena ada dampak-dampak lain. Nah, ini guru sebagai fasilitator akhirnya kita menyadarkan, oh ayo coba diterapkan pembelajaran seperti yang diinginkan itu. Sudah berhasil, ternyata di situ siswanya sadar, oh ternyata tidak berhasil ya, tetap saya tidak paham, tetap pencapaian saya hanya mencapai 50% saja, padahal bayangannya tadi bisa 100%, 90 sampai 100% tercapai, tujuannya selesai, ternyata tidak. Maka di situ kita harus membentuk hal lain, membentuk, oh ternyata coba saya rekomendasikan cara belajarnya seperti ini, diterima atau tidak. Mungkin siswanya bisa mengatakan, saya coba ya, saya dicoba dulu pembelajaran seperti ini. Oh ternyata kok asik ya. Nah ini berarti siswa bisa menemukan dari yang tadi minat belajarnya, dari isi pokok pikirannya itu sudah dituangkan, diaktualisasikan, kemudian ternyata di situ terjadi errornya, terjadi permasalahan. Di sini guru sebagai fasilitatornya memfasilitasi untuk bagaimana siswa menghadapi masalahnya, maka akan selesai. Tadi kalau Mbak Gina mengatakan seperti teori konstruktivisme, itu benar, karena di sini kita memberikan kesadaran kepada siswa apakah yang terbaik, apakah yang dibutuhkan siswa, kemudian bagaimana cara mencapainya, seperti itu. Mungkin ada tambahan lain atau dari si penanya sendiri, adakah hal-hal yang lain yang ingin disampaikan misalnya? Naga, saya Iya. mau tanya, berarti paling dasar ini teori humanisme itu setidaknya kita memberikan kesempatan bagi siswa untuk menyampaikan pendapatnya gitu, berarti sudah. Iya. Memberikan kesempatan untuk kita mendengarkan mereka, setidaknya seperti itu berarti sudah. Iya. Jadi karena kalau kita mengerucutkan lagi di sini ke keyakinannya Abraham Maslow, jadi kan di situ ada hierarki pembelajaran. Jadi ada fisiologis, ada rasa aman, ada cinta, ada rasa menghargai harga diri, aktualisasi diri. Ini kan berarti dia merasa idenya itu bisa diterima oleh orang lain, bisa diterima oleh gurunya. Maka sehingga siswa di sini akan ada minat belajarnya itu akan tumbuh. Ketika di situ ada penghargaan, oh tepat sekali idenya, ataupun oh tepat sekali apa yang disampaikan. Nah, tetapi alangkah baiknya lagi kita tambahkan. Nah, kan hal-hal seperti ini akhirnya akan memotivasi siswa. Oh, siswa akan merasa, oh saya sudah paham ya. Saya sudah memahami apa yang disampaikan guru maupun yang disampaikan oleh teman-teman saya. Nah, jadi adanya penghargaan, adanya di sini kemudian siswa tersebut merasa diterima dan sebagainya, ini adalah termasuk prinsip penerapan teori humanistik atau ya tadi memanusiakan manusia. Ketika di situ merasa dikucilkan ataupun merasa tidak diterima, nah ini kan akhirnya mematikan hasrat siswanya itu untuk belajar. Seperti itu. Ini tadi ada pertanyaan juga, misalkan seperti ini, kuliah disuruh masuk ke jurusan ini padahal tidak ingin. Sama saja seperti saya sendiri, saya contohkan. Saya minatnya belajar itu di biologi, entah itu biologi murni maupun biologi pendidikan. Nah, itu yang saya inginkan. Tetapi orang tua saya menginginkan saya menjadi masuk ke sekolah dasar ataupun guru sekolah dasar, karena misalnya di rumah saya memiliki lembaga madrasah diniyah, kemudian MI ada, TK ada. Nah, saya memiliki lembaga ini. Kemudian bagi orang tua saya itu saya disuruh untuk belajar sekolah jurusan PGNI, itu tujuannya saya bisa mengelola ataupun saya bisa menjadi pendidik di lembaga saya sendiri. Padahal saya tidak senang. Tetapi ketika saya di situ sudah masuk ke jurusan saya belajar tentang di situ bagaimana cara mendidik dan lain sebagainya,
Sedangkan di rumah sendiri saya juga memiliki lembaga tersebut yang mungkin saja, ataupun ya di rumah saya ya berarti kan membantu orang tua mengajar, itu sudah hal biasa. Maka di situ saya akan saya merasa bahwa oh ternyata ketika saya mengajar yang sudah saya pernah lakukan sebelumnya itu ternyata kurang. Saya harusnya dalam mengajar itu seperti ini. Nah itu saya dapatkan di bangku kuliah ketika saya kuliah. Akhirnya di sini perspektif saya akan berubah dari yang tadi saya pengen belajar tentang biologi, saya pengen apa dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya itu saya dapatkan juga dari sini. Bagaimana saya cara mengajar. Kalau saya dulu masuk biologi, misalkan biologi pendidikan, sama saja saya menjadi seorang pendidik. Di sini saya belajar PGMI, menyiapkan saya sebagai pendidik, guru MI. Sama saja langkah-langkahnya ketika saya menjadi guru biologi maupun saya menjadi guru MI ataupun yang dasarnya itu guru kelas, itu tujuannya sama, yaitu bagaimana cara kita menjadi pendidik, dibentuk menjadi pendidik. Beda lagi nanti kalau misal biologinya biologi murni. Nah, ternyata itu bisa saya dapatkan ketika saya belajar di perguruan tinggi, saya belajar di PGMI, ada juga materi tentang biologi. Saya dapatkan dari situ, saya merasa puas karena selain saya belajar menjadi pendidik, saya juga belajar tentang materi-materi pelajaran lain. Nah, mungkin saja seperti itu. Jadi kesadaran-kesadaran ini terjadi pada individu-individu tersebut memang mungkin tidak sama. Kalau bagi saya ini merasa saya berhasil, saya bisa mencapai tujuan saya, yaitu ya karena ranah saya pendidik, akhirnya saya ya tidak lepas dari yang namanya pendidikan. Mungkin kalau teman-teman lain mungkin punya minat belajarnya di bidang lain, tetapi disuruh ke bahasa Arab. Nah ini tinggal bagaimana kita menyadari bahwa ternyata ketika kita belajar bahasa Arab dan sebagainya, adakah manfaatnya untuk kita? Nah, adakah manfaatnya? Kemudian, apakah nanti bisa diterapkan dan lain sebagainya? Nah ini. Tetapi kalau memang dari segi humanistiknya, memang pemaksaan ya. Karena tadi tidak bisa dipaksa dengan lingkungan. Mungkin saja ketika dipaksa kita masuk jurusan bahasa Arab, karena yang namanya ya tidak nyaman, sudah tidak nyaman, ya sudah akhirnya materi yang diberikan akan tidak masuk. Nah, tugasnya pendidik ataupun pendidik humanistik di sini yaitu memberikan rasa nyaman, memberikan rasa bahwa kalian diterima. Meskipun tidak bisa berbahasa Arab, kalian tetap diterima di sini. Kalian bisa belajar bahasa Arab meskipun pembekalannya itu nol, mulai dari nol. Nah itu caranya seperti itu. Jadi merasa bahwa saya nyaman meskipun saya pertamanya itu tidak minat, maka akan termotivasi untuk belajar karena merasa diterima. Seperti itu. Mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan lagi atau ada yang ingin menambahkan? Dari Mbak Sarah, gimana ada tanggapannya? Atau dari penanya-penanya yang lain? Cukup, Ustazah. Terima kasih. Ya, cukup ya. Baik, jika cukup karena waktunya juga sudah melebihi ya. Sudah selesai harusnya tadi 9.40 lebih 7 menit. Tidak masalah. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin nanti untuk teman-teman bisa membaca lagi buku referensi-referensi tentang teori-teori belajar dan penerapannya. Memang kalau untuk penerapan di Indonesia dan sebagainya, kita yang perlu kita tahu adalah kebutuhannya terlebih dahulu. Kita analisis kebutuhan siswanya, kebutuhan terhadap pencapaian pelajaran ataupun kebutuhan pencapaian kurikulumnya. Nah ini tentu perlu kita analisis, baru kita terapkan. Apakah teori belajar ini bisa kita terapkan ataupun pendekatan-pendekatan pembelajaran sehingga endingnya siswa ini bisa mencapai tujuan pembelajaran. Kan sebenarnya di situ bisa diterapkan. Kalau memang dari segi kemanfaatannya berarti dari pengalamannya, dari bagaimana siswa tersebut bisa bersosial dan lain sebagainya di dunia lingkungan sosialnya ataupun dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-harinya. Nah ini tentu kita lihat dulu apa tujuan pembelajarannya, apa yang perlu dicapai dan tujuannya. Nah itu yang perlu kita analisis sebelum kita melakukan
pembelajaran, sehingga nanti pembelajaran yang kita lakukan itu dapat bermakna, kemudian dapat diterima oleh siswa kita ataupun ya bagi peserta didik. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.